Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaanku tidak semangat aku rasa. Loyo mungkin kamu. Jatuh dong. Berarti insyaallah tidak lama jadi itu. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, saya mengajak kepada seluruh yang hadir untuk kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dan kita niatkan pahalanya. Kita sedekahkan kepada almarhum Dr. Andes Haji Andi Lahia SH MH. Ila hasihin niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Maros. Beliau kebetulan adik saya di pesantren Dede Imam Koso, serta hadir keluarga besar. Semoga kehadiran kita semua insyaallah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada orang yang meninggal yang tidak diberikan tanda-tanda kasar dan halus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu biasa kita mendengarkan kata-kata di kampung bahwa dulu di saat orang tuaku, ustaz, nenekku, dia tahu bahkan hari jamnya juga dia tahu kapan ia meninggal. Betul tidak? Pertanyaannya, bukankah kematian rahasia? Memang kematian rahasia, tetapi ada tanda yang Allah kirimkan bagi orang tua dulu kita mengamalkan dan juga mempelajari tanda-tanda tersebut. Apakah kira-kira malam ini kita bahas juga di sini? Dibahas atau jangan, Mi? Ini tidak semangat kita nanti. Ulangi, dibahas atau jangan? Supaya tambah semangat juga Ustaz Ansar, mari kita sama-sama salawat badar supaya semua yang hadir tambah semangat. Ayo suarata semua. Salatullah. Stop, ulangi dulu. Kenapa nak tambah dulu? Ulangi dulu. Sama-sama suarata. Salatullah ala Taha Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah. Kita buka 5 tanda yang paling gampang. 1. Tidak ada orang yang meninggal yang tidak diberikan tanda ini. Apa itu? Mungkin di saat dia berjalan diberikan tanda, bayangannya sudah tidak ada, namun ia tidak melihat itu sebagai tanda kematian sudah dekat. Makanya semua yang hadir malam ini jadi semua bayangan tak. Ada je. Yang mengajar ada juga kata. Saya juga biasa tahu kuliah lihat mati mi.
Ada jika. Oh, jadi kalau besok pergi ke kantor Pak, Ibu pergi kemanapun, kalau tiba-tiba bayangan tak tidak ada, pulang cepat. Itu bukan main-main. Itu tanda-tanda yang paling kentara, tapi biasa orang tidak mengerti tanda itu karena pikir sehat ya. Yang kedua, tanda yang paling kasar juga Allah beritakan kepada kita bagi orang yang mengerti tandanya. Esok atau di siang hari ia melihat matahari, tapi matanya tidak lagi silau melihat matahari sekalipun jam 11, jam 12 siang. Seperti matanya melihat bulan sekalipun jam 1 siang, tidak ada lagi kilauan yang membuat matanya menjadi silau. Jadi biasa saya juga kalau dodon-dodon itu Bu, capek Kak, kulihat-lihat matahari, kalau tidak ada juga bayangan, tidak ada cahaya di mataku, banyak-banyak istighfar saja. Kamu ke mana? Bu, mau ke mana? Halo, mau ke mana? Kita akan kembali di semua secara bergiliran. Tapi kalau ada yang mau lebih duluan maki kita. Tanda yang ketiga, tanda ini umumnya diberitakan oleh Allah kepada kita yang menjaga jika orang tua tak sakit. Apa tandanya? Kalau ada orang yang sakit sudah 10 hari tidak pernah bisa makan dan minum, hanya diimpus. Tiba-tiba ia minta masakan yang paling ia sukai. Biasa itu kejadian umum. Dia minta, anakku masakan Kak kodong ikan palumara. Maka berikan yang terbaik, belikan yang paling besar orang tua ta. Karena di saat dia makan makanan itu, maka pasti dan kujamin dia pasti akan minta tambah. Kenapa ia minta tambah padahal tidak pernah makan? Karena itu kode keras dari Allah supaya anak-anaknya mengerti. Itulah makanan yang terakhir yang akan masuk di lehernya orang tua ta. Maka kalau tanda itu muncul, mohon maaf, itu pesan dari Allah kepada penjaga yang ada di rumah sakit ataukah yang ada di rumah. Makanya besok Bu, kalau pergi di pengantin atau ada acara keluarga, perhatikan suami tak. Kalau suami tak makan dalu nombongi, hati-hati gitu. Siapa tahu itu juga tanda. Saya ini, anakku ini kalau makan nggak sama di warung, hati-hati bos. Siapa tahu ini tanda bahwa tidak lama makin juga. Maksud saya anak mahasiswaku, alhamdulillah. Berapa 3. Yang keempat, yang tahu tanda yang keempat ini rahasia yang ada pada tubuh kita. Periksa langit-langit yang ada. Dipahami itu tempatnya langit-langit. Ustaz Ansar tidak pernah tinggalkan rumah kalau tidak ada istilahnya gelets-geletsnya. Tahu jadi gelets-geletsnya? Kita tonjan tahu itu, bukan saya. Anak-anak sekarang sudah tidak pakai ini ilmu. Begitu mau pergi, ambil kunci mobil, kunci motor, pergi saja. Orang tua itu tidak pergi kalau tidak ada gelets-geletsnya pada langit-langit yang Allah berikan pesan kepada kita. Saya diajarkan di Mangkoso juga ilmu ini. Jangan pergi ke suatu tempat kalau tidak ada kode rahasia yang Allah berikan. Ada di sini. Kita tonjan tahu itu, Bu. Masih ada di gelet-gelet ini. Kalau tidak ada, tidak pulang ke itu. Yang kelima. Tadi kan 5 aja mau kubahas karena ada lain yang lebih penting. Yang kelima, tanda yang paling kentara, orang yang tahu ini bukan orang lain tapi kita. Ini yang disebut dengan rahasia yang ada pada data. Semua ibu kalau melihat bayi pasti melihat ubun-ubunnya bayi itu bergerak. Betul tidak? Di saat dewasa, tua seperti kita ini, ubun-ubun itu
tidak lagi kenapa tidak bergerak? Disimpankan satu kali pergerakannya, dan itu nanti bergerak satu kali, dan tanda itulah yang ditahu orang tua ta. Kalau itu bergerak satu kali lagi, maka insya Allah besok sebelum asar kita akan dijemput oleh malaikat pencabut nyawa. Itu yang dimaksud dengan tanda kasar dan tanda yang sifatnya sangat halus. Saya hanya buka 5. Semua jemaah yang saya bawa di tanah suci, semua kubahaskan sampai di tanda-tanda terakhir sebelum malaikat datang mencabut nyawa itu. Alhamdulillah. Bagaimana? Cukup kapan? Halo? Cukup atau stop? Ini deh, ada tadi bilang jam makin lama. Ulangi, lanjut atau stop? Wih, tidak ada bilang lama. Baik, sebelum kita lanjut, ayo kita sama-sama bertasbih dulu, memohon kepada Allah, lalu kita bahas kembali materi sambungannya. Sama-sama. Subhanallah, suarata, walhamdulillah, ilaha illallah, haula wala quwata illa billah. Ya, baik. Jika tanda-tanda ini semua sudah tiba, maka renungkanlah ayatnya. Waja'at zakratul maut, akan tiba peristiwa yang disebut dengan zakratul maut. Tiba. Di saat zakratul maut tiba, apa yang dilakukan oleh orang yang ada di sampingnya? Dituntun oleh Nabi dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj karangan Dr. Mustafa. Sekiranya suami tak di rumah atau anak tak di rumah sakit menghadapi zakratul maut, apa yang dilakukan? 1. Tuntunannya, hadapkan tubuhnya menghadap ke kiblat. Kenapa orang yang sakarat mesti dihadapkan tubuhnya ke kiblat? Sapi, kambing. Pada saat kambing kita akan sembelih untuk akikah, sapi dan kambing kita sembelih pada saat Idul Kurban, dihadapkan kemana tubuhnya sapi dan kambing? Coba lagi, ada yang bisa jawab? Dihadapkan kemana? Kalau ada orang yang menyembelih termasuk ayam, kambing dan sapi tidak dihadapkan ke kiblat, tidak mengapa, sekalipun umur kita masih muda, sampaikan Ba'bah, belajar kita Ba'bah, tata cara menyembelih hewan ternak, tidak begitu Ba'bah, mesti dihadapkan ke kiblat. Apa maknanya? Ustaz Ansar tidak bahas di sini, itu pembahasan di depan Baitullah semuanya. Baik, setelah dihadapkan ke kiblat, maka yang kedua, apa yang dikerjakan setelah dihadapkan ke kiblat Bapak Ibu? Nabi sampaikan urutannya kembali. Iqra'u ala mautakum, bacakan Al-Quran, bacakan Al-Quran. Di sampingnya suami tak ibu, istri tak bapak, anak tak orang tua tak. Bacaan apa yang dibaca di sampingnya? Nabi sampaikan kembali sambungan hadisnya, surah Yasin. Ayo kita sama-sama praktekkan 2-3 ayat. Karena kalau kita praktekkan itu mudah dihafal tata caranya. Kalau pulang Ki, pasti bilang dapat aja ilmu, alhamdulillah. Ayo sama-sama Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Yasin. Sambung. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Ya Allah,
Alangkah indahnya perpisahan dengan anak, meninggalkan dunia ini di saat kita menghadapi zakratul maut. Anak cucu kita memperdengarkan di telinga kita bacaan Al-Quran. Bagaimana itu kalau anak-anak tak semua sama dengan yang tadi membaca Al-Quran? Makanya pesan yang ingin disampaikan Pak Ibu, jangan kita terlalu bangga kasih sekolah tinggi-tinggi anak-anak. Jangan sampai betul sekolahnya paling tinggi di kantornya, tapi nanti pada saat sakarat ada di sampingnya, tapi ternyata mereka tak mampu memperdengarkan orang tuanya lantunan bacaan Al-Quran yang mesti kita lakukan. Jangan juga terlalu bangga dengan anak-anak tak paling tinggi jabatannya di kantor. Jangan sampai kejadian seperti yang saya alami dengan jemaahku. Setelah anak-anak disekolahkan tinggi-tinggi, setelah anak-anak sudah punya pekerjaan dan bisa dikatakan sukses, na'udzubillah min saling, anak itu dengan tega memperlihatkan yang namanya penjara kepada orang yang tua yang telah mendidiknya dan kasih sekolah. Itu sudah kejadian di mana-mana. Betul tidak? Maka didiklah mereka dengan agama. Kalau mau kita tenang di dunia dan lebih-lebih nanti tenang di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, setelah dibacakan surah Yasin, jangan sampai sebentar pulang ke ibu, suami tak dilihat sudah loyo-loyo. Hadap kami ke kiblat baru bacakan surah Yasin. Ataukah sebaliknya Pak, jangan sampai pulang ki, nah istri tak dilihat lain-lain mukanya, hadap kami cepat baru bacakan surah Yasin. Kejadian nyata, saya ditanya sama jemaah, Ustaz, adakah doa, ini hubungan dengan surah Yasin, adakah doa yang bisa diamalkan? Karena saya di rumah Ustaz, istriku koro-koroang setiap hari. Saya bilang, adakah perempuan yang koro-koroang? Dia bilang, ada Ustaz. Tapi kalau di sini tidak ada, jadi ulangin, tidak ada, jadi satu kali tidak ada, jadi tidak percaya Kak. Sekarang memang tidak tahu. Langsung saya bilang, oh gampang. Kalau ada istri yang suka koro-koroan di rumah, apa doanya Ustaz? Saya jawab karena ini pertanyaan dari jemaah. Malam Jumat tiba, maka silahkan bangun di jam 2 sebelum jam 3. Baca Al-Quran surah Yasin di sampingnya kepalanya istri tak. Lebih bagus lagi menghadap ke kiblat. Lalu ayat kedua sebelum ditutup dari surah Yasin, ada di situ ayat yang berbunyi kun fayakun. Jika Allah yang berkehendak, pasti semua akan terjadi. Supaya doa terkabulkan kurang lebih 1 minggu, maka baca surah Yasin 40 kali. Kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Dan setelah diulangi 40 kali, langsung berniat begini Pak. Saya tanya begitu jemaahku, apa diniatkan? Tergantung niat. Kalau mau niat begini, ya Allah, kalau tidak mau berhenti koro-koroang ini istriku di depanku ya Allah, sekali ambil mi cepat ya Allah. Bagaimana Pak? Amalkan itu malam Jumat nanti. Ada jemaahku amalkan ide, sama aja juga kalau suami tabu selalu nak cokok wan. Dada gitu. Ulangi dada gitu. Itu tidak semangat menjawab. Ulangi dada jadi. Iya kak, biar mina sembunyi sebagian kak, jangan sampai kalau dipegang susah sekali diminta uang. Betul tidak? Lanjut yang ketiga. Setelah dibacakan surah Yasin dan setelah dihadapkan ke kiblat, maka lanjut yang ketiga. Lakinu mautakum, talkinkan orang tuamu yang sakarat itu, talkinkan suami yang sudah menghadapi zakratul maut itu. Bagaimana caranya ditalkin? Dibisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah. Ayo kita sama-sama supaya dihafal kalau pulang ki prakteknya. Saya mulai baru kita sambung dulu. La ilaha oh deh ya Allah loyona.
Ayo semangat ke sedikit. Saya mulai. La ilaha. Itu ada beberapa suara yang kudengar begini. Ilalah. Tasydid ke di situ, Ibu. Illau. Pasti yang mengaji tadi, memperdengarkan tadi. Ada yang mengatakan ilalah. Bukan lagu ilalang kan? Sama-sama kita dari awal. Sama-sama. La ilaha illallah. Satu kali lagi. La ilaha illallah. 10 orang yang sakarat. Syukur kalau dapat satu yang mudah mengucapkan la ilaha illallah. Silahkan buktikan. Ada yang mau bantah? Kisah nyata itu. 10 orang yang sakarat. Syukur-syukur kalau dapat satu yang dengan gampang dan mudah mengucapkan la ilaha. Kalau ada yang berani, dia makin. Padahal 10 ini orang rajin salat. Padahal semuanya ini setiap tahun berangkat ke tanah suci. Padahal 10 orang ini selalu membaca Al-Qur'an. Mohon maaf, biar setiap tahun kita berangkat ke tanah suci. Biar setiap hari kita membaca Al-Qur'an. Tapi durhaka kita kepada kedua orang tua. Silakan jawab. Ibu-ibu kan majelis taklim banyak ini yang hadir. Orang yang rajin beribadah tapi durhaka kepada kedua orang tuanya, diterima tidak ibadahnya? Besar-besar suara ibu supaya semua orang tahu. Diterima tidak ibadahnya? Jangan pernah ragu-ragu menjawab bahwa tidak. Sekiranya Ustaz Ansar setiap malam keliling ceramah, setiap tahun ada di tanah suci dengan jemaah, tapi kusakiti perasaannya orang tuaku. Jangan harap Ansar, engkau akan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Coba ini merenungan bagi kita semua. Karena kenyataan hari ini seperti itulah yang kita hadapi. Lihat bedanya dulu pada saat kita masih kecil di kampung, Ibu. Tapi sebelum saya sambung, tidak terlalu lama di ceramahnya. Kalau ada yang bilang stop, berhenti mas sekarang. Ku sambung atau stop? Di saat dulu kita masih kecil, perhatikan dengan baik. Karena pasti kita semua mengalami hal yang sama. Kalau ada orang tua tak duduk, saya sangat ingat sebelum ke Mangkoso sekolah. Pada saat masih SD di Maros, Ummi dan Ajiku duduk-duduk, tidak pernah kami berani lewat di depannya. Kalau tidak menghargai, membungkuk seperti ini. Saya yakin juga begitu semua jadi dulu waktu kecil. Betul tidak? Bandingkan sekarang anak-anak tak sarjana, pintar semua itu, tapi masih adakah kita temukan akhlak seperti ini pada saat dia lewat di depan orang tuanya? Masih selalu kita temukan? Jarang. Padahal mereka semua sudah sarjana, mereka semua tinggi titelnya, di depan nama berjejet titel, di belakang nama jangan lagi dihitung. Tapi di saat orang tuanya duduk, jangankan menatap wajahnya, jangankan mengambil tangannya untuk dicium, lewat saja dengan penuh penghormatan, mereka sudah abaikan dan sudah tidak dilakukan. Ini yang kita hadapi hari ini. Pertanyaannya, apakah anak yang salah? Tidak mutlak, semua juga anak yang salah. Coba, bagaimana yang dilakukan oleh orang tua yang dulu berhasil mendidik kita, begitu kuat dalam mendidik dan ikhlas mendidik kita, sehingga kita sangat takut dengannya. Saya ingat dan pasti juga ibu jemaah juga ingat waktu kecil. Kalau kita duduk-duduk seperti ini, orang tua duduk-duduk, ada tamu, lalu anak ada lari-lari. Mereka tidak pernah menegur dengan berkata, Ansar, Ansar, jangan lari. Tidak kan? Dia tidak pernah berkata, hei anakku, diam, ada tamu nak. Mereka tidak lakukan itu. Mereka hanya menatap matata, melihat matata, dan pada saat mata ayah dan matata sudah baku lihat, bagaimana kodenya bapak tak?
Bagaimana kodenya Bapak? Ada matanya yang nak kasih bola sedikit, ataukah nak kasih kedip sedikit, atau alisnya nak kasih naik, langsung itu berhenti, mengerti bahwa kita dimarahi. Masih bisakah berlaku ilmu ini kalau kita amalkan pulang besok ada tamu tak lari-lari anak tak kasih begini mata tak? Kira-kira masih berlaku itu ilmu tak? Mungkin bilang anak tak atau cucu tak, kenapa matamu mama? Tinggi sekolah, tinggi ilmunya, banyak titelnya, tapi tidak seperti lagi caranya orang tua kita begitu patuh kepadanya. Pertanyaannya apa yang salah? Mungkin ini yang mulai kita lupakan. Satu, ini sara. Saya di lingkungan keluarga masih pakai itu sara. Sebentar pi baca. Apa amalannya? Ada pada sarana orang tua Sara yang paling umum itu ada di kampung-kampung. Selalu orang tua berkata, wahai anakku, kalau engkau makan dengan anakmu dan ada lebih sisa makanan anak, dibuang atau dimakan? Maka orang tua mengajarkan, makanlah sisa makanan anakmu, dan pada saat engkau memakannya, bismillahirrahmanirrahim, semoga keringatnya nanti anakku, jerih payahnya juga anakku di saat mereka sudah besar. Tentu kita semakin bisa juga kurasakan, ya Allah, bismillah, bismillah, bismillah. Silahkan ajarkan cucu tak Bu, karena sekarang ilmu itu sudah tidak diamalkan anak-anak tak sekarang. Itu satu rahasia sehingga kita begitu patuh kepadanya. Jadi besok Bu, ada acara di gedung, dibawa anak-anak tak, tanya memang di mobil. Bilang ki, nah sebentar di gedung ambil ki nasi banyak-banyak semua Dina. Lebihnya nanti kita yang makan. Insya Allah. 2, air minum. Kalau tadi nasi kita yang makan sisanya. Sekarang air minum. Air minum dilakukan orang tua tak di kampung Pak Ibu, bukan mengajari, hanya mengingatkan kembali ilmunya. Kalau air minum yang disuguhkan oleh orang tua, pasti ada gelas, itu ada piring di bawahnya. Dan piring itu, gelas tidak pernah lepas dari penutup. Betul tidak? Ada penutupnya kan? Biar orang miskin kita di kampung, pasti begitu. Apalagi yang kaya, lebih-lebih lagi. Apa maknanya piring disimpan di atasnya gelas dan tidak lupa dengan penutupnya? Ternyata di situ juga syarat yang sangat besar. Apa maknanya? Orang tua setelah makan minum air. Tapi air itu tidak diminum sampai habis, melainkan disimpankan sebagian air, lalu ditiupkan dengan bacaan salawat, dan lebih sempurna lagi kalau ditiupkan dengan doa pada saat diminum air zam-zam. Saya praktekkan, ambil air 1 gelas, lalu diminum, sebagian disimpan, lalu dibacakan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tambahkan doa pada saat kita meminum air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizkan wasi'an wa sifa' min kulli da' wa zakaman. Baru kemudian ditiupkan, lalu berniat, ya Allah, semoga anak-anakku tidak ada yang lupa kepada orang tuanya, dan semoga mereka menjadi ketua pengadilan agama, kepala sekolah, jadi dosen, jadi apa, tak satu pun dari mulutnya yang ingin kasar bicara kepada orang tuanya. Itu yang diamalkan orang tua sehingga di saat orang tua sudah tua dan anak-anak semua jadi pejabat, tidak ada itu yang kasar mulutnya sama orang tuanya. Perhatikan dengan anak-anak zaman now. Beda kan? Hei anakku, betul engkau camat di kantormu, tapi begitu engkau parkir mobil di depan rumah ayah dan bundamu, engkau bukan camat di depanku, nah. Engkau adalah darah dagingku, engkau bukan siapa-siapa, nah. Karena engkau tidak akan pernah bisa jadi lurah, camat, dan pejabat, dan orang sukses lainnya, seandainya bukan karena doanya orang tua. Betul tidak? Ustaz Ansar ini yang sukses bukan saya, tapi almarhum ajiku dan ummiku yang selalu doakan pada saat masih mondok di pesantren Mangkoso dulu. Ustaz Ansar, ketua pengadilan agama, adinda aku di dalam, itu belum dia sukses. Nanti dikatakan ia sukses,
jika anaknya nanti lebih sukses karirnya dibandingkan ayah dan ibunya. Betul? Nah, siapa yang sudah sukses? Yang sukses itu jika anak tak lebih hebat dibandingkan orang tua. Insya Allah. Itu semua amalannya. Sekarang doa. Tapi ada orang kuliah di belakang mau tidur. Halo? Halo? Tidur Ki? Kalau tidur Ki, kuingatkan Ki dulu. Yang pasti semua yang hadir malam ini kan pasti ada yang meninggal. Betul tidak Bu? Tapi ada tanda yang paling kentara Allah berikan malam ini. Siapa yang lebih awal cepat meninggal dibandingkan semua jemaah, tandanya itu Ustaz Ansar tahu. Tandanya adalah siapa yang mengantuk apalagi tertidur pada saat ceramah takziah berlangsung. Tanda-tandanya dapat main kayaknya. Minggu lalu ada lagi jemaahku dari bawah, dari Pangkep menelpon, Ustaz, mau lagi takziah Ustaz. Saya bilang 2 malam lalu adakah? Mau diam ketiganya kak? Dia bilang, bukan Ustaz, bukan itu yang meninggal. Bilang siapa apa lagi meninggal? Bilang ada tadi meninggal jemaah Ustaz. Betul yang kita bilang Ustaz, yang meninggal adalah waktu tak ceramah takziah 2 malam lalu, yang mengantuk di depan tak. Mati bagi kita. Sama-sama tak Bu? Jangan sampai nanti ditelepon bilang mau lagi takziah Ustaz. Ayo sama-sama dulu sebelum dilanjut kita istighfar di hadapan Allah karena semua yang hadir malam ini tanpa terkecuali yang bicara ya pasti banyak semua dosa tak kepada kedua orang tua tak. Sama-sama kita istighfar dulu. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Kita ulangi satu kali pelan-pelan sambil membayangkan dosa-dosa tak kepada orang yang telah melahirkan kita semua. Sama-sama lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Yang membuat saya kadang menangis tengah malam, ibu, dosaku kepada ummiku kudu. Tidak pernah bisa lupa itu sampai mati kak. Apa dosamu Ustaz Ansar? Waktu itu saya di Madinah. Umminya minta dibelikan emas, saya belikan. Ummiku ada di belakangku duduk-duduk. Saya tidak perhatikan. Tiba-tiba kata hatiku berkata, kenapa engkau rela belikan untuk istrimu sementara ibumu ada di sampingmu? Tiba-tiba saya berkata, Ummi, motongi Ummi. Untung ada adik yang mengingatkan, Kak, kenapa kata-katamu begitu, Kak? Bukankah orang tua tidak ada yang mau minta itu uangnya anaknya, tapi kalau engkau belikan, Kak, pasti mau itu. Belikan, jangan tanya, bilang mau Ki. Langsung saya istighfar, ya Allah. Saya langsung menangis, cium tangannya, Ummi, ambil Ki, yang mana kita mau beli, Mi? Ambil Ki, ambil Ki. Ternyata betul. Setelah itu ia menangis memeluk. Lalu ia berkata, nak, tidak ada itu orang tua memang yang mau minta dari anaknya, tapi kalau dikasih, nak mau Ki itu. Betul tidak? Keadaan kita ini Pak, mohon maaf yang ada di belakang begitu sifat tas semua. Jamma Ki tutupi. Terlalu kita muliakan, berikan semua yang terbaik untuk istri, sementara orang tua tak sendiri. Mungkin yang mengaji juga pernah merasakan yang begini. Kadang kita belikan semua yang terbaik untuk istri kita, tapi lupa dengan orang yang telah melahirkan kita. Sejak itulah saya selalu berjanji, ya Allah, setiap menjelang Ramadan, ya Allah, saya akan bawa orang tuaku di hadapan, ya Allah, untuk bertalbiyah. Apa artinya ini uang, ya Allah? Sekiranya engkau telah mengambil orang tua, ya Allah. Itu janji di hadapan Allah sebagai bakti kepada orang tua. Masya Allah. Siapa yang tidak bangga kalau masih punya orang tua? Dan siapa yang tidak sedih kalau sudah meninggal orang tuanya? Betul tidak? Nah, sama-sama lagi. Istighfar satu kali baru ditutup ini. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Sekarang doa. Tadi syarat, sekarang doa. Jangan pernah lepaskan doa setiap sudah salat. Doanya Nabi Ibrahim.
Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas swalihin. Doa yang kedua, doanya Nabi yang dibaca lalu ditiupkan nanti kepada anak dan cucu kita. Bagaimana tata caranya? Kalau ada anak kecil sini satu, ku praktekkan. Kalau ada anak yang kecil, sini cepat. Ku praktekkan doa yang dibaca Nabi lalu ditiupkan kepada anak dan cucu. Ada anak kecilnya, sini cepat. Satu mau. Ada yang mau? Coba sini. Waktu. Ayo coba ke sini. Jangan maminya. Sini nak. Maminya nanti praktekkan di cucu. Sini kena. Sini anakku menghadap kepada mami tadi nak. Sini kena di sebelah kanan. Caranya, enggak apa-apa sini, enggak apa-apa dua orang. Caranya baca doanya Nabi, karena Nabi sendiri yang membaca doa ini. Nabi selalu baca lalu ditiupkan di wajah anaknya atau cucunya. Jadi cara pertama sebelum dibaca doa, saya praktekkan dulu caranya. Ubun-ubunnya disapu-sapu. Yang kedua, ditiupkan di wajahnya. Dan lebih sempurna lagi yang ketiga, ditiupkan di mulutnya. Dinda Ketua Pengadilan Agama, Guru Tawahab itu di Mangkoso. Kalau nak buka mulut tak baru nak kasih oleh-oleh, ternyata nak baca ini. Saya tanya waktu itu Puang, kenapa semua itu yang pernah dikasih oleh-oleh mulutnya jadi orang sukses ki? Dia bilang, Sar, kau cari itu doanya Nabi yang ditiupkan kepada anak dan cucu. Ternyata ini nak baca. Saya bacakan satu kali. Enggak apa-apa, biar nih. Dalek ini nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berkah doa yang selalu diucapkan oleh Nabi Allah kepada anak, cucu dan keluarganya. Berikan keberkahannya kepada kemenakan kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditiupkan boleh dan lebih sempurna lagi kalau dibuka mulutnya. Buka sedikit nak. Semoga 20 tahun akan datang jadi ustaz dan bisa jadi profesor juga. Amin ya rabbal alamin. Itu doanya. Kalau ada juga mau nanti ditiup-tiup lain tonge gitu. Sebentar salim dina. Jadi kalau ada anak-anak nakal, mohon maaf. Kalau ada anak-anak tak tidak mau mendengar, mohon maaf. Kalau ada anak-anak tak kasar, mohon maaf. Ada anak-anak tak yang tidak menghargai. Sebenarnya bukan itu anak-anak sepenuhnya yang salah. Mungkin kita tidak mau pergi belajar doa, ilmu apa yang dibaca untuk ditiupkan kepada anak-anak tak. Alhamdulillah. Jam 9 melewat, jam 10. Masuk kali mak kurasa berhenti. Bu, tak apa-apa Haji berhenti mak. Masih ada dia doanya. Tahu juga Mipaing. Tidak lama Mipaing. Lanjut doa yang ketiga dibaca di sujud terakhir. Doa apa dibaca di sujud terakhir? Pada saat sujud terakhir sudah dibaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, langsung bacakan doa. Rabbi ij'al waladan salihan warzuqna birruhum. Padilah doa ini, semakin kita tua, anak-anak semakin dewasa, tentu kita semakin tua, maka anak-anak semakin sayang kepada kita. Kalau mungkin 5 anak tak nanti, alangkah beruntungnya seorang ayah dan ibu punya 5 anak, lalu semua anak-anaknya berganti-ganti membawa orang tua ke tanah suci. Siapa yang tidak beruntung ke tanah suci karena anak-anaknya semua yang bawa. Ibu-ibu, bapak-bapak setiap tahun berangkat ke tanah suci, tapi tabungan dan uang tak sendiri Pak, biasa gitu. Semua orang bisa ji. Tapi yang beruntung adalah seorang ayah dan ibu, 5 anaknya berganti-ganti anaknya yang membawa ke tanah suci. Itu yang luar biasa. Tidak semua Allah diberikan anak seperti itu Bu, kepada semua yang hadir di tempat ini. Pasti kita mengerti masukku ini. Itu doanya dibaca. Rabbi ij'al waladan salihan warzuqna birruhum. Tapi kalau belum pilih hafal, gampang. Nomor WA aku sebentar ku kasih ki. Nanti ku kirimkan ki lafal doanya supaya bisa dihafal. Dapat ki ilmu anak tak saleh, saya juga dapat ilmu amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir yang keempat. Tapi sebelum yang keempat, saya ulangi dulu tata caranya tadi. Yang pertama dihadapkan ke kiblat. Yang kedua apa tadi? Bacakan surah ya. Yang ketiga apa tadi?
ditalqil la ilaha, tapi sekiranya durhaka kita sama orang tua ta, mustahil kita akan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Maka supaya caranya anak-anak tak semua baik, itu tadi syarat dan doa diamalkan. Yang keempat, yang terakhir, di saat malaikat mencabut nyawanya almarhum, maka tanda bahwa dicabut nyawanya itu ada pada kedua kakinya. Masya Allah. Pada saat kedua kakinya sudah mulai dingin, maka baca ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Keluarlah ruhnya, maka ceramah pun sudah berakhir karena motombi hujang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kesimpulan 1 menit. Ayo perbaiki dulu posisi kita Ibu karena hujan. Ayo Ibu. Iya. Masuk ya, Pak. Ayo. Belum pakai ini ku kasih nomorku, nah mau ngujang ini. Baik. Ayo rapikan dulu karena belum juga dibagi kue ini. Ya, ini kosong, tabe, ini kosong. Sebenarnya ini kosong di depanku. Ibu, sini ke. Sini ke. Itu kalau dekat-dekat dari